Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Novel Dideson dari kelas sinyal dan sistem C NIM 1910952038. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas UAS saya tentang sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z. Pertama ada sinyal-sinyal dasar. Sinyal-sinyal dasar merupakan sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Contohnya ada sinyal suara yang merupakan gabungan dari sinyal sinusoidal dengan berbagai macam frekuensi, yang mana sinyal sinusoidal tersebut termasuk sinyal dasar yang dapat menyusun sinyal suara, di mana pembentukan dari sinyal dua sinyal dasar sinusoidal tersebut yaitu dari yang pertama adalah sinyal dasar, yaitu dimana sinyalnya adalah sin 2pi ft, dan yang kedua adalah sepertiga sin 2pi 2pi fit, yang dimana dua sinyal ini digabungkan sehingga menjadi sebuah sinyal suara yang bernilai sin 2pi ft ditambah sepertiga sin 2pi fit. Secara garis besar, sinyal dasar dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sinyal dasar waktu kontinu dan sinyal dasar waktu diskrit. Sinyal dasar waktu kontinu merupakan sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan tentang waktu t yang ditepatinya, yang dapat didefinisikan dalam persamaan matematis, yaitu ft, yang dimana nilainya dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Contoh sinyal suara dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dalam waktu kontinu. Yang pada waktu kontinu itu, yang pertama adalah fungsi step, yang dimana step ini memiliki arti bahwa amplitudo pada nilai UT bernilai 0 pada T kecil pada 0, dan bernilai 1 pada semua T yang besarnya sama dengan 0. Dimana contohnya pada gambar berikut, yang dimana nilai persamaannya nilai UT sama dengan 1 ketika T-nya besar sama 0, dan T-nya bernilai 0 ketika T kecil dari 0. Selanjutnya adalah fungsi ram atau fungsi tanjak, dimana T besar dari 0, dan dimana kemiringannya merupakan berdasarkan nilai RT yang senilai 1, sehingga pada ketika nilai RT merupakan unit slope yang merupakan alasan bagi RT untuk disebut sebagai unit ram function, yang dimana ketika pada fungsi ram ini mengandung variabel K, maka bentuk fungsinya adalah KRT, yang mana K merupakan nilai slope dari T besar dari 0. Yang mana fungsi RAM-nya dapat diilustrasikan pada gambar berikut, yang dimana ketika T-nya besar dari 0, maka akan terjadi kemiringan pada nilai RT. Namun pada saat T-nya besar dari 0 tidak terjadi apapun. Selanjutnya adalah fungsi impuls, yang mana fungsi impuls dikenal dengan delta T atau distribusi Dirac yang didefinisikan sebagai delta T sama dengan 0 untuk T ketika sama dengan 0, yang dimana nilai delta persamaannya sebagai berikut, dimana nilai realnya besar dari 0, yang pada fungsi impuls ini pada nilainya 0, maka delta S-nya bernilai 1, sehingga didapat ilustrasi seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah lanjutan dari yang tadi, yaitu ketika nilai realnya K, maka nilai RT tadi adalah K delta T, yang merupakan sebuah impuls dengan nilai area K, yang dimana didapat persamaan sebagai berikut, yang dimana nilai K delta T sama dengan 0 untuk T sama dengan 0, yang dimana suatu nilai realnya adalah bernilai 0. Selanjutnya adalah sinyal periodik, di mana sinyal periodik ini ditetapkan T sebagai nilai real positif,
Suatu sinyal waktu kontinu Xe dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode T jika Xt tambah T sama dengan Xd untuk semua nilai T min tak hingga yang kecil dari T dan T kecil dari tak hingga. Yang dimana contohnya pada persamaan di bawah ini dimana Ft sama dengan A cos omega T tambah theta, yang dimana masukkan nilai A cos omega T tambah 2pi tambah theta sehingga menghasilkan A cos omega T tambah theta, sehingga bentuk dari sinyal periodiknya dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah sinyal eksponensial, yang dimana sinyal tersebut terbentuk atas adanya pangkat pada nilai sinyalnya, yang mana dapat didefinisikan sebagai xn sama dengan a dipangkat n. Pada ilustrasi gambar, yang mana ketika nilai a besar pada 0 dan kecil pada 1, maka bentuk sinyal seperti berikut, dan ketika a-nya besar dari 1 maka terjadi penumbuhan sinyal sehingga sinyalnya membentuk semakin naik gitu. Dan ketika a-nya kecil dari 1 maka terjadi alternatif pertumbuhan dan pembalikan. Dan begitupun ketika nilai sinyal a-nya kecil dari besar dari 1 dan kecil dari 0, maka terjadi penurunan dan pembalikan. Baiklah, selanjutnya adalah sinyal dasar waktu diskrit, yang mana sinyal dasar waktu diskrit atau disebut dengan discrete time variable, yang dimana jika T hanya menepati nilai diskrit, di mana T n untuk rentang nilai integer n. Pada contohnya pada gambar di bawah ini, ketika x-nya bernilai 0 maka xn bernilai 1, dan ketika nilai n bernilai 1 maka xn bernilai 2, dan ketika n bernilai 2 xn bernilai 1, dan n bernilai 3 maka xn bernilai 0, dan ketika n bernilai 4 maka xn bernilai min 1, dan untuk nilai xn lainnya bernilai 0. Selanjutnya adalah tipe-tipe sinyal diskrit. Sinyal diskrit memiliki berapa tipe, yaitu yang impuls satuan atau unit sampel sekuen, yang mana pada bagian ini merupakan hanya salah satu sekuen atau satu sekuen yang dihitung, yang mana pada ilustrasinya pada sekuens n bernilai 0 maka dapat diilustrasikan seperti berikut. Selanjutnya adalah unit step sekuen, yang mana merupakan gabungan dari beberapa sekuen, dan dimana pada gambar berikut sekuensnya terdiri atas 5 unit sekuens. Selanjutnya adalah direct eksponensial, yang dimana berdasarkan nilai pangkat yang terdapat pada sinyalnya, yang mana nilainya mengalami pertumbuhan besar xn sebesar n, sehingga nilai xn-nya adalah 1,2 dipangkatkan dengan n. Selanjutnya adalah sinyal periodik dan aperiodik. Sinyal tersebut dikatakan periodik bila nilai xn dan xn ditambah n untuk harga n bilangan bulat positif dan untuk seluruh n. Dan periode fundamental n yaitu bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi kesamaan xn sama dengan xn tambah n. Bila tidak ada satupun bilangan bulat n yang memenuhi kesamaan xn sama dengan xn ditambah n, maka deret tersebut disebut dengan deret apriodik. Selanjutnya adalah transformasi Z. Transformasi Z atau transformasi Z langsung, yaitu transformasi yang memainkan peran yang sama dengan analisis sinyal dan waktu diskrit
dan sistem LTI atau invariant waktu linear. Sebagai transformasi Laplace dalam analisis waktu kontinu dan sistem LTI. Sebagai contohnya, di dalam domain Z dan bidang Z kompleks konvolusi dua sinyal domain waktu ekuivalen dengan perkalian transformasi Z yang berhubungan. Transformasi Z sinyal diskrit Fn dapat didefinisikan sebagai berikut. Dari pangkat sebagai berikut, mana nilai X Z yang mana nilai N-nya dari min tahingga sampai dengan tahingga dengan nilai Xn Z dipangkatkan dengan min N. Apabila Z-nya adalah suatu variabel dengan bilang kompleks, maka Z sama dengan RE J ohm, di mana seperti pada gambar ilustrasi berikut. Selanjutnya adalah contohnya. Cari transformasi Z dari sinyal-sinyal berikut. Yang pertama adalah X1N ketika dan yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0, 1 dan X2N yang nilai 0, 0, 1, 2, 5, 0, 1. Yang X1Z di mana 1 ditambah 2Z min 1 yang dimana yang ini bernilai min 1 dan 3Z min 2 nilai sinyal N-nya bernilai min 2 bernilai 2 dan 5Z min 3 ketika sinyalnya bernilai 3 dan 7Z min 4 ketika nilai N-nya bernilai 4 dan Z min 6 ketika nilai N-nya bernilai 6, dimana nilai ROC-nya tidak sama dengan 0. Kemudian adalah yang kedua, Z X2 sama dengan Z min 2 ditambah 2Z min 3 ditambah 5Z min 4 ditambah Z min 4 min 6, dimana Z-nya tidak sama dengan 0. Baiklah, berikut adalah tabel fungsi dasar TZ, yang mana sinyal diskritnya sebagai berikut dan transformasinya sebagai berikut dan nilai ROC-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah sifat-sifat transformasi Z. Pertama adalah sifat linear, yang mana pada transformasi Z tersebut memiliki sifat linear, yang mana contohnya ya, pada persamaan ini Z A1 X1 N ditambah A2 Z2 N sama dengan A1 X1 Z ditambah A2 X2 Z. Dimana contohnya di sini cari transformasi Z dari Xn UN tambah 0,9 N UN, maka didapat transformasi Z dari UN Z per Z dikurang 1, transformasi Z dari 0,9 N UN sama dengan Z per Z dikurang 0,9, maka transformasi Z dari UN tambah 0,9 N UN adalah Z per Z dikurang 1 ditambah Z per Z dikurang 0,9, maka didapat Z kali Z dikurang 0,9 ditambah Z dikali Z dikurang 1 per Z dikurang 1 Z kurang 0,9, maka didapat hasil 2Z kuadrat dikurang 1,9 Z per Z kurang 1 Z dikurang 0,9. Baiklah, adalah selanjutnya adalah pergeseran waktu, di mana terjadi pergeseran waktu pada transformasi Z tersebut. Sebagai contohnya adalah cari transformasi Z dari Xn UN ditambah 2, yang dimana terjadi pergeseran dari N tambah 2 yaitu Z kuadrat XZ dikurang Z kuadrat X0 dan min ZX1, sehingga didapat bersama sebagai berikut. Sehingga didapat hasilnya Z pangkat 3 dikurang Z pangkat 3 ditambah Z pangkat 2 dikurang Z pangkat 2 plus Z per Z dikurang 1, sehingga masukkan Z per Z dikurang 1. Selanjutnya adalah perkalian dengan waktu. Di perkalian waktu ini dimana nilai Z tersebut dikali
dengan waktu yang dia dari transformasi tersebut, dimana nilainya adalah x n x zn xn sama dengan min z d per dz dikali x z. Contohnya, tentukan transformasi z dari xn n un. Jawabnya adalah xn un sama dimana dimasukkan persamaan tadi sehingga menghasilkan nilainya adalah min z z dikurang 1 dikali 1 kurang z kurang 1 per z kurang 1 dikuadratkan sehingga didapat hasil z min z min 1 per z dikurang 1 dikuadratkan hingga didapat z per z dikurang 1 kuadrat. Selanjutnya ada pembalikan waktu, di mana waktunya terjadi pembalikan, di mana nilainya adalah nilai z x min n sama dengan x1 per z. Contohnya dapat dilihat pada soal ini, cari transformasi z dari xn u min n. Mana di sini z u min n sama dengan z pangkat min 1 per z pangkat min 1 kurang 1 sama dengan 1 per 1 dikurang z. Selanjutnya adalah perkalian dengan a di pangkat n, dimana z an dikali n sama dengan x z per a. Contohnya, tentukan transformasi z dari xn sama dengan 0,8 n un. Maka z sama 0,8 n un sama dengan xz per 0,8 sehingga didapat z per 0,8 per z 0,8 kurang 1 sehingga dapat hasilnya z per z dikurang 0,8. Selanjutnya adalah teorema nilai awal, dimana jika z xn sama dengan z xz maka nilai x sama dengan 0 sama dengan lim xz, dimana z-nya bernilai menuju tak hingga. Tentukan nilai. Contohnya adalah tentukan soalnya tentukan nilai awal dari x 0 jika xz z per z dikurang 0,9. Maka x0 sama dengan lim xz z menuju tak hingga dan lim x z per z dikurang 0,9 sehingga didapatkan hasilnya adalah 1. Selanjutnya teorema nilai akhir. Teorema nilai akhir ini adalah jika z xn sama dengan xz, maka ketika lim xn dengan nilai n menuju tak hingga sama dengan nilai lim z dikurang 1 xz dengan nilai z menuju tidak hingga. Contohnya saja, tentukan nilai akhir dari x tak hingga jika xz sama dengan z per z dikurang 0,9. Maka nilainya adalah lim z dikurang 1 xz dimana z menuju 1 sehingga didapat nilainya adalah z dikurang 1 dimana z-nya menuju 1 z per z min dikurang 0,9 sehingga didapat hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah transformasi z satu sisi. Transformasi z satu sisi ini tidak berisi informasi tentang sinyal xn untuk waktu negatif atau n-nya kecil dari 0. Transformasi z satu sisi ini bersifat unik hanya untuk sinyal kausal, karena sinyal-sinyal ini bernilai 0 ketika n kecil dari 0. Bila kita transformasi z ini satu sisi, maka diperlukan membahas ROC-nya. Untuk transformasi z satu sisi ini didapat persamaannya x plus z sama dengan n sama dengan 0 atau n itu menuju tak hingga, dimana z x n dengan z dipangkatkan min n. Selanjutnya adalah inverse dari transformasi z, yaitu dapat berfungsi untuk menghitung langsung integral kontur. Lalu untuk
ekspansi dalam deret pangkat dengan variabel Z dan Z dikurang 1. Lalu untuk ekspansi pecahan parsial dan melihat tabel pasangan transformasi dengan nilai xn sama dengan 1/2 pj integral x z z pangkat n dikurang 1 zz. Selanjutnya adalah ekspansi pecahan parsial, di mana xz-nya terdiri dari polyreal dan tak berulang. Di mana nilai xz per z-nya adalah A1 per Z dikurang P1 ditambah A2 per Z dikurang P2 sampai dengan AN per Z dikurang PN. Sehingga didapat rumusnya adalah AI sama dengan Z dikurang PI dikali dengan Z per Z. Dengan Z sama dengan PI. Selanjutnya adalah ekspansi pecahan parsial dengan xz terdiri dari polyreal dan tak berulang. Contohnya saja, tentukan inverse dari nilai z xz 1 per 1 dikurang 1,5 z min 1 ditambah 0,5 z pangkat min 2 jika ROC z besar dari 1. Maka sama tadi dimasukkan masukkan nilainya dan dipisahkan, difaktorkan nilainya masing-masing sehingga didapat A1 per Z dikurang 1 dan A2 per Z dikurang 0,5 sehingga didapatkan nilainya adalah Z kurang 1 dan Z dikurang 0,5 dan Z dikurang 0,5 sama dengan didapat hasil Z per Z-nya adalah 2 per Z dikurang 1 dikurang 1 Z dikurang 0,5 sehingga hasil XZ-nya adalah 2 Z per Z dikurang 1 dikurang Z per Z dikurang 0,5 sehingga XN-nya sama dengan 2 UN dikurang 0,5 N berpangkat N dikali UN. Selanjutnya adalah ekspansi pecahan parsial yang mana XZ-nya terdiri dari polyreal dan berulang. Jika XZ memiliki polyreal berulang pada P1 dengan pangkat R, maka penyebutnya dapat ditulis sebagai Z ditambah P1 R Z dikali Z tambah PR tambah 1 Z ditambah PR tambah 2 sampai dengan Z tambah PN. Sehingga ekspansi pecahan parsial XZ dapat ditulis menjadi XZ per Z BR per Z ditambah P1R berpangkat R ditambah BR dikurang 1 per Z ditambah P1 R kurang 1 sampai dengan B1 Z ditambah P1 sehingga didapat persamaannya sebagai berikut. Contohnya ketika BR berkurang 1 sampai dengan B1 dicari nilai B1-nya, yaitu ketika BR-nya adalah XZ per Z dengan Z ditambah P1 R dan BR kurang 1 sama dengan D per DZ XZ per Z dikali Z tambah P1 pangkat R sehingga didapat hasil B11 R dikurang 1 faktorial di mana DR dikurang 1 dan DZ R dikurang pangkat R kurang 1 dan dikali dengan XZ per Z Z tambah P1 dipekatkan dengan R. Lalu selanjutnya ada contohnya adalah tentukan informasi inverse transformasi Z dari XZ 6Z pangkat 3 ditambah 2Z pangkat 2 dikurang Z per Z pangkat 3 dikurang Z pangkat 2 kurang Z tambah 1. Dimana pemfaktoran dari nilai XZ per Z menghasilkan nilai XZ per Z 6Z kuadrat ditambah 2Z dikurang 1 per Z pangkat 3 dikurang Z pangkat 2 dikurang Z tambah 1 sehingga menghasilkan 6Z kuadrat ditambah 2Z dikurang 1 per Z dikurang 1 dikuadratkan Z tambah 1.
sehingga dapat hasil nilai x-nya adalah B2 per Z kurang 1 kuadrat ditambah B1 per Z dikurang 1 ditambah A per Z ditambah 1. Jika P1 dan P2-nya adalah pole pasangan McPack dan lainnya adalah pole real dan tak berulang, maka ekspansi yang dapat dipakai adalah XZ per Z dan alpha 1Z ditambah alpha 2 per Z tambah P1 dikali Z tambah P2 dengan AN per Z tambah PN. Maka nilainya adalah AZ tambah alpha 2 Z per ditambah P3 sampai dengan Z tambah PN dan sampai dengan AN dikali Z P1 ditambah Z P2 sama dengan BZ. Dimana bagian perbedaan contohnya adalah respon sistem dari input XN adalah unit step 0,25 Y N dikurang Y sama Y N tambah 2 tambah Y dikali N tambah 1 tambah XN tambah 2, sehingga didapat transformasinya sebagai berikut, sehingga menghasilkan nilainya adalah Z2XZ sama dengan Z3 per Z dikurang 1, sehingga dimasukkan ke persamaan Z per Z, sehingga hasilnya Z kuadrat per Z dikurang 1 dikali dengan 1 per Z kuadrat dikurang Z ditambah 0,25, sehingga dapat hasilnya Z kuadrat per Z dikurang 1 dikali Z dikurang 0,5 kuadrat sama dengan A per Z kurang 1 ditambah B kuadrat per Z dikurang 0,5 kuadrat ditambah B1 per Z dikurang 0,5. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan dan presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.